Selamat malam Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihani oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam acara doa malam kita pada saat ini. Bacaan diambilkan dari Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Adapun tema yang hendak kita pelajari pada saat ini adalah memberikan yang terbaik. Tetapi sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan, pada malam hari ini kami sudah berkumpul di hadapan-Mu. Kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau memampukan kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan boleh kami tanamkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah di dalam diri kami, karena kami sudah siap untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, perikop kita berjudul Yesus diurapi. Adapun kisah ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus pada suatu ketika berada di kota Betania, di tempat Simon si kusta, mendapat undangan dari dia ketika saat itu dia didatangi oleh seorang wanita dan Tuhan Yesus mendapat pencurahan minyak narwastu. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar cerita ini. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara membaca di Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, kita akan belajar dengan tokoh yang disebutkan di sini, yaitu Simon si kusta. Siapakah Simon si kusta ini? Tentunya Simon si kusta ini dulunya dia adalah penderita kusta. Tetapi ketika dia mendapat cinta kasih Tuhan Yesus, akhirnya dia disembuhkan, dan setelah disembuhkan, dia melayani Tuhan, dia mengikut Tuhan. Dan sebagai wujud cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus, dia mengundang ke rumahnya di dalam acara jamuan makan. Dan Tuhan Yesus berkenan untuk datang. Hal sepele, hanya mengundang makan Tuhan Yesus ke rumahnya, yang bisa diberikan oleh Simon si kusta ini. Tetapi Tuhan melihat hatinya. Dengan tulus Simon ini mengundang, maka Tuhan Yesus berkenan untuk hadir. Yang kedua, kita juga belajar akan seorang wanita yang dalam bacaan ini dikatakan dia membawa minyak narwastu, suatu minyak yang cukup mahal. Minyak narwastu ini bisa dipakai untuk kecantikan. Di dalam Rut pasal 3 ayat 3 dikatakan seperti itu. Ada juga untuk pemakaman. Di dalam Matius pasal 26 ayat 12 yang Bapak Ibu Saudara baca nanti dikatakan seperti itu. Yang ketiga, untuk obat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 6. Dan yang keempat, dalam pekerjaan imam. Dari Keluaran pasal 29 ayat 7. Itu adalah fungsi atau kegunaan dari minyak narwastu. Minyak ini cukup mahal, hampir 300 dinar harganya. Padahal kita tahu bahwa upah satu hari seorang pekerja adalah 1 dinar. Jadi perempuan ini menabung hari demi hari selama hampir 1 tahun kurang lebih untuk membeli minyak narwastu ini. Sungguh suatu pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh perempuan ini. Lantas apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap dirinya? Banyak hal yang kita bisa menduga-duga,
tentunya perempuan ini mendapat cinta kasih daripada Tuhan. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Maka perempuan ini menyatakan kegembiraannya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus melalui minyak narwastu ini yang dicurahkan di kepala Tuhan Yesus. Ini adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana upah selama hampir 1 tahun ini dikumpulkan dan dibelikan untuk minyak narwastu ini. Tetapi pengorbanan ini sungguh merupakan suatu pengorbanan yang luar biasa bagi perempuan ini. Dia mungkin tidak kaya, tetapi dia mau berkorban untuk melayani Tuhan Yesus. 2 hal ini yang bisa kita pelajari dari tokoh Simon, si orang kusta, dan perempuan ini. Bagaimana mereka berdua berusaha untuk benar-benar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena mereka merasa diberkati. Mereka merasa mendapat cinta kasih daripada Tuhan. Simon si kusta disembuhkan dari sakitnya. Kita tahu bahwa penyakit kusta adalah penyakit kutukan, sehingga banyak orang yang menjauhinya. Bahkan orang-orang yang mengidap penyakit kusta ini disendirikan di luar kota. Mereka hidup di tengah-tengah pekuburan, pakaiannya compang-camping, dan mereka dianggap sesuatu yang najis. Bagi kehidupan mereka bukan merupakan kehidupan lagi. Kalau mereka boleh mati, mereka pasti akan memilih mati. Tetapi berkat cinta kasih Tuhan, salah satu yaitu Simon si kusta ini boleh disembuhkan. Dia mendapat pengharapan untuk kehidupannya kelak. Oleh karena itu dia melayani Tuhan dengan caranya, mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam rumahnya. Dan Tuhan berkenan kepada dia. Demikian juga dengan perempuan ini. Dia mendapat cinta kasih karena dari Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan melalui apa yang dia bisa punyai. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika seperti kita saja, misalnya upah kita sehari 50.000 dikalikan 300 hari, sudah 15 juta. Maukah kita mengorbankan 15 juta untuk kemuliaan nama Tuhan? Ini menjadi patut bagi kita untuk kita pelajari, untuk kita teladani, bahwa kedua orang ini benar-benar mau untuk berkorban yang terbaik. Satu tokoh lagi di sini dikatakan pada ayat yang ke-8, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Nah, mungkin kita, termasuk saya, mungkin Bapak Ibu Saudara, juga mengalami seperti ini, melakukan seperti ini. Kita dekat dengan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita aktif di dalam setiap kegiatan gereja, kita melayani jemaat, kita melayani dalam segala hal, seolah-olah kita dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita boleh jujur di dalam hati kita masing-masing, saya juga boleh berkata jujur, bahwa apa yang saya lakukan, apa yang pernah kita lakukan semuanya itu tidak semuanya benar-benar sebagai ucapan syukur kita. Seringkali di dalam kehidupan kita masih ditandai dengan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Kita mengatasnamakan pelayanan untuk orang lain, pelayanan untuk Tuhan, tetapi sebenarnya itu adalah pelayanan untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita boleh jujur, saya, mungkin Bapak Ibu Saudara juga akan mengakui hal seperti itu. Kita seringkali berdalih bahwa pelayanan yang kita lakukan ini agar kehidupan bergereja menjadi lebih baik, tata ibadah gereja menjadi lebih khidmat, dan sebagainya. Tetapi seringkali itu kita lakukan hanya untuk memperoleh kepuasan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari
Kalau pada saat ini kita masih mempunyai pemikiran seperti itu, kita boleh bertobat. Biarlah murka Allah tidak jatuh dalam diri kita, tetapi biarlah pelayanan kita benar-benar semakin hari semakin menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik pada Tuhan melalui apa yang bisa kita berikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada firman-Mu ini boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh menjadi bijak di dalam pelayanan kami. Kami tidak mengedepankan kepentingan kami sendiri, tetapi justru kami mengedepankan akan kemuliaan Engkau. Kau mampukan kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami semakin baik di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, doa yang kami panjatkan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.